Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah menginjak kepada adjektif. Adjektif itu adalah kata sifat, di mana kata sifat di dalam bahasa Inggris ini biasanya berada di depan kata benda yang disifatinya. Bagaimana cara menggunakan adjektif ini, cara menggunakan kata sifat ini? Yang pertama, bisa digunakan atau digabung dengan then atau as ditambah pronoun ditambah auxiliary. Maksudnya adalah then kemudian pronoun kata ganti, kemudian auxiliary kata bantu, atau as kemudian pronoun kemudian auxiliary. Kapan menggunakan susunan kata yang seperti ini? Yang pertama, when the same verb is required before and after then or after as, ketika kata kerja yang sama diperlukan sebelum dan sesudah then, sebelum then atau sesudah then, sebelum as atau sesudah as, we can use an auxiliary for the second verb. Kita dapat menggunakan auxiliary atau kata bantu kerja untuk kata kerja kedua. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti I earn less than he does. Saya punya pendapatan lebih sedikit dibanding dia. Kata kerja pertama dalam kalimat ini adalah earn, memperoleh atau mendapatkan. Sementara itu kata kerja keduanya seharusnya adalah earn juga. Seharusnya kan I earn less than he earn. Harusnya kan begitu. Harusnya begitu. Sama earn juga yang kedua. Tetapi diganti dengan auxiliary yaitu does. Karena posisi kata kerjanya dalam bentuk present. Oleh karena itu, kita menyebutnya I earn less than he does. Bukan I earn less than he earn. Bukan begitu. Tapi diganti dengan kata bantu yaitu does. I earn less than he does. Yang kedua, when the second clause consists only of, jika klausa kedua hanya terdiri dari then atau as, then atau as ditambah dengan subjek misalnya I, we atau you, kemudian diikuti verb, and there is no change of tense dan tidak ada perubahan tenses, it is usually possible to omit the verb. Biasanya kata kerja seperti ini dapat dihilangkan. Kata kerjanya dapat dihilangkan atau dihapus. Contohnya, I am not as odd as you. Maksudnya as you ini adalah as you are. Dalam kalimat ini tidak menggunakan kata kerja terdiri dari as ditambah pronoun yaitu you dan ditambah auxiliary. As you di sini maksudnya adalah as you are, to be disembunyikan. Jadi di sini to be-nya disembunyikan, you are itu. Harusnya kan you are nih, cuman disembunyikan. I am not as odd as you. As you maksudnya adalah as you are. Berikutnya, when as is followed by he, she, it plus verb, ketika then atau as diikuti oleh he, she atau it ditambah verb kata kerja, we normally keep the verb. Biasanya kita tetap menggunakan kata kerja tersebut. Contohnya, you are stronger than he is. Kamu lebih kuat daripada dia. Pembahasan berikutnya yang kedua, the diikuti adjective with a plural meaning.
The ditambah kata sifat yang mempunyai arti jamak. Seperti apa kata sifat yang mempunyai arti jamak itu? Di antaranya adalah seperti blind, buta, deaf, tuli, disable, ketidakmampuan atau cacat, healthy, sehat, sick, sakit, living, hidup, dead, mati, rich, kaya, poor, miskin, unemployed, pengangguran, and certain other adjective dan kata sifat tertentu lainnya describing the human character or condition yang menggambarkan sifat atau keadaan manusia can be preceded by the yang dapat diawali dengan the and used to represent a class of person dan digunakan untuk mewakili tingkatan perseorangan. This expression have a plural meaning. Ungkapan-ungkapan ini mempunyai arti jamak. They take a plural verb and the pronoun is they. Kata sifat ini menggunakan kata kerja jamak dan pronounnya adalah they dan kata gantinya menggunakan they. Misalnya dalam menggunakan kata sifat yang menggunakan kata kerja jamak. Contohnya adalah the poor get poorer, yang miskin semakin miskin. The rich get richer, yang kaya semakin kaya. Coba perhatikan kata-kata poor. Kata ini mengandung arti jamak. Demikian juga kata-kata rich juga mengandung arti jamak. Inilah salah satu contoh the ditambah adjektif yang memiliki arti jamak. Berikutnya, note that the ditambah adjektif. Perhatikan kata the. The yang ditambah dengan adjektif. Here refers to a group of people. Di sini kembali atau merujuk kepada sekelompok orang. Considered in a general sense only, yang dianggap dalam pengertian umum saja. If we wish the refer to particular group, jika kita ingin merujuk pada kelompok tertentu, we must add noun. Kita harus menambahkan kata benda pada kalimat itu sehingga menjadi benar. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah seperti berikut ini. These seats are for the disabled. Kursi-kursi ini diperuntukkan bagi penyandang catat. Kursi-kursi ini diperuntukkan bagi penyandang cacat. Dengan menyebutkan kata benda disable pada kata-kata this seat for itu tadi, pada kata-kata this seat are for the disabled. Jadi ada kata-kata disable, ini disebutkan dalam kalimat ini. Dengan menyebutkan kata benda disable, maka ini diperuntukkan pada kelompok tertentu. Contoh lainnya, the disabled members of our party were let in free. Anggota partai kami yang cacat dibiarkan masuk dengan bebas. Jadi di sini dimasukkan kata-kata atau kata benda disable pada kalimat tersebut. Maka menjadi tertentu, bukan umum lagi. Dan seterusnya. Berikutnya, the plus adjective can occasionally have a singular meaning. The ditambah adjektif atau kata sifat terkadang memiliki arti tunggal seperti the accused. Accused maksudnya ini adalah person, terdakwa khusus untuk orang. Jadi accused itu terdakwa, ini adalah khusus untuk orang karena nggak mungkin binatang menjadi terdakwa. Dan the unexpected thing
hal yang tidak terduga ini diperuntukkan pada benda, maka di situ ada kata-kata sing diperuntukkan untuk sesuatu atau benda. Jadi di sini ketika the ditambah adjektif bisa memiliki arti tunggal itu ketika diikuti dengan perseorangan. Kalau orang itu, atau misalnya benda, itu tadi contohnya the accused, maksudnya adalah person, terdakwa itu adalah orang, walaupun terdakwa itu bisa banyak, tetapi di sini masuk ke satu, atau unexpected, hal yang tidak terduga, ini diperuntukkan untuk sesuatu. Pembahasan berikutnya, adjective plus one atau adjective plus ones dalam bentuk jamak. An adjective used as pronoun, dan adjektif digunakan sebagai pronoun, kata sifat atau kata adjektif, kata-kata one itu dalam bentuk tunggal atau one dalam bentuk jamak, dan adjektif atau kata sifat yang digunakan sebagai pronoun atau kata ganti. Jadi dalam pembahasan ini adalah kita membahas kata-kata sifat ditambah dengan kata one yang di situ sebagai sifat dalam bentuk tunggal atau dalam bentuk jamak, dan adjektif atau kata sifat yang digunakan sebagai pronoun atau kata ganti. Seperti apa adjektif yang diikuti one dalam bentuk tunggal atau one dalam bentuk jamak, dan adjektif atau kata sifat yang digunakan sebagai pronoun atau kata ganti itu? Yang pertama, most adjective can be used in the pronoun one or ones. Kebanyakan kata sifat dapat digunakan dengan kata ganti one dalam bentuk tunggal dan kata ganti ones dalam bentuk jamak. Kapan kita bisa menggunakan seperti ini? When one, ketika one dalam bentuk tunggal atau dalam bentuk jamak. Represent previously mentioned noun, yang mewakili kata benda yang disebutkan sebelumnya. Apa contohnya? Seperti don't buy the expensive apple, get it cheap one. Jangan membeli apel yang mahal, beli yang lebih murah. Kata one di sini adalah mengganti kata benda sebelumnya, yaitu apple dalam bentuk jamak. Kedua, adjectives used as pronoun first or second extra. Adjektif atau kata sifat yang digunakan sebagai pronoun atau kata ganti orang pertama, orang kedua, dan seterusnya. Can be used with or without one or ones. Bisa digunakan dengan one dalam bentuk tunggal atau one dalam bentuk jamak, atau bahkan tidak menggunakan one dalam bentuk tunggal ataupun bentuk one dalam bentuk jamak. Dalam arti one atau ones itu dibuang. They can be used as adjective or pronoun. One atau ones, kata-kata ini bisa digunakan sebagai adjektif, kata sifat, atau sebagai pronoun kata ganti. Apa contohnya? Seperti contoh berikut. Which train did you catch? Kereta api mana yang kamu naiki? Dijawab, I caught the first one. Saya menaiki kereta api yang pertama. Dalam kalimat ini, kata-kata one boleh digunakan dan juga boleh tidak digunakan, boleh dibuang. Kalau menggunakan kata-kata one, maka kalimatnya menjadi I caught the first one. Dan kalau tidak menggunakan kata-kata one, kalimatnya menjadi I caught the first. Jadi nggak perlu pakai one. Jadi one bisa dibuang, bisa digunakan. Pembahasan berikutnya, many and much, adjective and pronoun, yang digunakan sebagai kata sifat dan kata ganti. Pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah yang pertama, many and much. Many yang sebagai adjektif is used before countable noun. Many sebagai adjektif
atau kata sifat bisa digunakan sebelum countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Sementara itu much yang sebagai adjective is used before uncountable noun yang digunakan sebagai adjective bisa digunakan sebelum uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Seperti apa contohnya many dan much itu? Perhatikan contoh berikut ini. He didn't make many mistakes. Dia tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Kata benda sesudah many di sini menunjukkan kata benda yang bisa dihitung. Karena kesalahan kan bisa dihitung, kesalahan pertama, kesalahan kedua, kesalahan ketiga, dan seterusnya. Jadi di sini menunjukkan kata benda yang bisa dihitung. Umpamanya 1 kesalahan, 2 kesalahan, 3 kesalahan, dan seterusnya tadi. Salah pertama, salah kedua, salah ketiga, dan seterusnya itu. Sementara itu dalam menggunakan kata-kata much itu untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Apa contohnya? We haven't much coffee. Kami tidak punya banyak kopi. Jadi kopi nggak bisa dihitung. Itu kata benda yang uncountable, seperti pasir, sand, itu juga nggak bisa dihitung. Atau misalnya sugar, gula, itu nggak bisa dihitung, maka much sugar atau much sand itu nggak bisa dihitung. Itu menggunakan much, bukan many. Dalam kata benda kopi ini, we haven't much coffee, ini menggunakan kata-kata much coffee. Karena kopi itu tidak bisa dihitung atau kata benda uncountable noun. Penggunaan many dan much berikutnya adalah many and much with affirmative verb. Many dan much dengan kata kerja afirmatif, kalimat berita. Many is possible when preceded by kata-kata many, memungkinkan juga ketika didahului oleh a good atau a great. Both are possible when modified by so or as or to. Keduanya bisa mungkin ketika diubah dengan so, as, to. Dengan salah satu di antara ini bisa. Seperti apa contohnya? Perhatikan kalimat berikut. I made a good many friends there. Saya mendapat banyak teman baik di sana. Di sini dimasuki dengan kata-kata a good. Jadi didahului dengan kata-kata a good many. Sebelum kata many didahului dengan kata-kata a good. I made a good many friends there. Saya mendapat banyak teman baik di sana. Contoh kedua, he has had so many jobs. Di sini didahului dengan kata-kata so many job. Dia memiliki begitu banyak pekerjaan. Contoh berikutnya, she read as much as she could. Dia membaca sebanyak yang dia bisa. Contoh berikutnya, they drink too much. Coba perhatikan 4 contoh di atas. Contoh yang pertama di situ sebelum kata-kata many didahului dengan a good. Ini sangat memungkinkan pada contoh yang kedua sebelum kata-kata many didahului oleh kata-kata so. Dan ini juga sangat memungkinkan pada contoh yang ketiga sebelum kata-kata much itu didahului dengan s. Yaitu s yang berarti di sini adalah sebanyak. As much as, sebanyak. Dan seperti ini juga memungkinkan. Kemudian contoh yang terakhir sebelum kata-kata much didahului kata-kata to yang artinya terlalu. Dan seperti ini juga memungkinkan. Pembahasan berikutnya adalah tentang adjective plus infinitive. Bagaimana cara menggunakan adjektif ditambah dengan infinitif? Untuk menggunakan adjektif ditambah dengan infinitif bisa diperhatikan seperti contoh di bawah ini. He found that it was impossible to study at home. Dia merasa bahwa tidak mungkin belajar di rumah. Kata-kata that dalam kalimat ini dan juga to be-nya yaitu was,
kadang-kadang memungkinkan untuk dihilangkan sehingga kalimatnya menjadi he found it impossible to study at home. Dia merasa mustahil untuk belajar di rumah. Kalimat yang kedua ini memiliki arti yang sama dengan kalimat yang pertama. Maksudnya memiliki kesamaan arti, akan tetapi kalimat yang pertama menggunakan that dan to be, yaitu was. Sementara pada kalimat yang kedua, that dan to be-nya yang berupa was dibuang atau dihilangkan. Akan tetapi maksud dari kalimat ini masih tetap sama. Oleh karena itu, kadang-kadang bisa dibuang, kadang-kadang bisa digunakan. Pembahasan berikutnya pada bagian ini adalah adjective plus infinitive atau adjective plus that clause atau adjective plus preposition contraction. Adjektif atau kata sifat diikuti infinitif atau diikuti that clause atau diikuti susunan preposisi. Bagaimana cara membentuk kalimat pada struktur ini? Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Do artinya karena. Do itu artinya juga karena. Owing to juga artinya karena. Jadi ketiga-tiganya artinya karena. Certain artinya tertentu atau pasti. Sure yang artinya pasti. Bound yang berarti terikat. Confident to yang memiliki arti yakin karena. Dan use of time yang berarti menggunakan waktu. Can take an infinitive. Semuanya itu bisa menggunakan atau bisa memakai kalimat ini dengan menggunakan infinitif. Semuanya bisa menggunakan infinitif. Apa contohnya? Perhatikan contoh-contoh di bawah ini. The race is due to start in 10 minutes. Perlombaan akan dimulai 10 menit lagi. Pada kalimat ini adjektifnya adalah kata-kata rise dan infinitifnya adalah kata-kata start. But it can also be used alone, tetapi bisa juga digunakan sendirian. Maksudnya adalah bisa juga digunakan tanpa menggunakan infinitif. Cukup menggunakan adjektif seperti dengan menggunakan do saja. Seperti halnya contoh berikut. The plane was due in at 6. It is an hour overdue. Pesawat itu dijadwalkan masuk pukul 6. Ini sudah terlambat 1 jam. Berikutnya adalah due to. Preposition. Mean a result of. Do sebagai preposisi berarti akibat dari. Contohnya adalah the accident was due to carelessness. Kecelakaan itu terjadi karena kecerobohan. Berikutnya contoh kalimat dalam menggunakan kata owing to, mean because of. Owing to yang berarti because of. Kalimatnya seperti contoh di bawah ini. Owing to his carelessness, we had an accident. Karena kecerobohannya, kami mengalami kecelakaan. Kata-kata owing to pada kalimat ini memiliki arti because of. Karena dari, nah itu artinya. Berikutnya menggunakan kata-kata certain and sure. Certain and sure take infinitive to express the speaker's opinion. Certain dan sure biasanya menggunakan infinitif untuk menyatakan opini pembicara atau opini orang yang ngomong. Tetapi bound is also possible here. Tetapi kata-kata bound juga dimungkinkan digunakan di sini. Seperti contoh di bawah ini. Tom is certain to win. Tom pasti menang. Tom is sure to win. Tom pasti menang. Tom is bound to win. Tom pasti menang. Ketiga-tiganya ini memiliki arti yang sama. Jadi maksudnya di sini adalah the speaker is confident of this. Pembicaranya yakin akan hal ini. Artinya si pembicara yang ngomong itu yakin bahwasanya Tom pasti menang.
baik dengan mengungkapkan Tom is staying to wine maupun Tom is sure to wine atau Tom is bound to wine. Si pembicara ini dalam hatinya yakin bahwasanya Tom adalah orang yang menang atau Tom bakal menang. Barangkali itu pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.